dari segi ekonomi, analisa hasil menanam melon bisa menghasilkan rata-rata berbuahnya adalah 1,5 hingga 2 kilo per tanaman. Dengan harga saat ini 10.000, maka untuk setiap tanaman bisa menghasilkan nilai ekonomi sekitar 15.000. Sehingga kalau dipotong dengan biaya yang kita keluarkan Rp5.000, maka para petani masih mendapatkan keuntungan 10.000 per tanaman. Di sini kita membuktikan bahwa untuk di daerah kami, khususnya di Temanggung, dengan cuaca pegunungan yang asri seperti ini, ternyata kita masih bisa menanam melon dengan bagus. Ayo kita menanam melon supaya kita dapat meningkatkan ketahanan pangan nasional terhadap konsumsi buah nasional, sehingga kita tidak akan impor lagi untuk jenis-jenis buahan seperti melon yang seperti ini, karena ternyata kita juga bisa menanamnya. Selamat pagi pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan channel Warta Tani TV yang selalu menghadirkan informasi mengenai teknis budidaya dalam bertani. Oke, di pagi yang cerah ini kita berada di kebun melon yang berlokasi di Temanggung, Jawa Tengah, dengan usia tanam melon ini sekitar 69 hari. Nah, sehingga untuk hari besok kita sudah bisa memanen tanaman melon ini. Nah, bisa dilihat pemirsa, untuk karakter tanamannya, untuk daun masih hijau segar dengan usia panen yang sesuai dengan kemasan, dengan tipe karakter buah yang kuning, dengan ukuran buah antara 1,3 hingga 2 kilo per buah, dengan kita buahkan 2 buah per tanaman. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana caranya menanam melon dari awal hingga sampai panen. Namun kita akan membahasnya secara global saja, karena untuk video tutorial cara menanam melon secara lengkap kita sudah pernah membuatnya di dalam greenhouse, sehingga pemirsa nanti bisa mengecek untuk playlist cara menanam melon secara lengkap di sini, atau pemirsa bisa mengecek untuk playlist kita di cara menanam melon secara lengkap. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, kita bahas videonya dari awal hingga panen. Untuk melon golden yang sudah kita tanam ada di belakang saya, dan di sini kita juga sedang menanam tanaman melon yang masih baru. Oke, untuk kali ini kita akan bahas dulu dari olah tanah. Perlu diketahui pemirsa, kita menanam melon itu di musim penghujan dengan curah hujan yang sangat ekstrim dan sangat tinggi hampir setiap hari hujan. Jadi kita harus membahas ini dari awal. Oke, ini ada contoh tanaman melon yang masih kecil. Di sini kita dari awal kita sudah membuat bedengan itu setinggi mungkin untuk mengantisipasi terhadap adanya air hujan yang berlebih. Kemudian untuk jarak antar bedeng kita juga sudah mempersiapkan kurang lebihnya 1 meter, sehingga nanti dalam perawatannya akan memudahkan. Kemudian untuk jarak tanam yang kita pakai, di sini kita memakai jarak tanam 55 cm berbanding 80 cm untuk melebarnya, dengan menggunakan plastik mulsa yang berukuran 160 cm. Di sini kita lebih bebas untuk menentukan jarak tanam. Kita memakai jarak tanam yaitu 60 cm berbanding 80 cm untuk lebarnya, dengan 1 tanaman per lubang tanam. Dengan cara seperti ini nanti tanaman melon akan tumbuh dengan baik dan optimal. Untuk jenis bibit yang kita gunakan di sini, kita menggunakan melon golden Alisa F1 dari Panah Merah, dan kemudian kita juga menggunakan bibit pembanding yaitu New Kinanti dari Tunas Agro. Untuk karakter tanamannya, untuk yang Alisa seperti ini, tanamannya daunnya agak kecil, terus buahnya agak melonjong dengan warna kuning yang mengkilat, dengan bentuk buah agak melonjong, dengan bobot buah di kisaran 1,5 hingga 2 kilo per buah. Untuk yang New Kinanti, dari segi daun ini agak lebih lebar, buahnya agak bundar simetris dengan ukuran buah yang lebih besar daripada New Alisa. Dari segi ketahanan penyakit, untuk Alisa dan Kinanti kira-kira hampir sama. Mereka juga sudah ketahanan virusnya cukup lumayan bagus. Untuk ketahanan layu dan ketahanan terhadap busuk batang, untuk rekomendasi juga hampir sama. Kedua bibit ini sangat bagus menurut saya. Kalau saya nilai ya hampir samalah, 9 atau 10 itu hampir sama, naik turun nanti tergantung teknik tanam yang lanjutannya.
Kemudian dari segi perawatan, di sini kita membuahkan melon di cabang ke-8 hingga ke-12 dengan tipe tanaman tunggal. Naik ke atas kita buahkan di cabang ke-8 hingga ke-12. Di sini pemirsa bisa melihat untuk posisi cabang yang berdekatan ini untuk buahnya bisa sama, dan untuk posisi cabang yang agak ke atas nanti buahnya akan salah satu akan kalah. Sehingga untuk rekomendasi ini sebaiknya adalah satu buah per tanaman, tapi kalau misalkan kita mau mengejar produksi kita bisa membuahkan 2 buah per tanaman, dan ternyata ini terbukti masih bisa bagus. Dari segi pemupukan di sini kita menggunakan 2 metode, yaitu untuk kocor dan tugal. Untuk lubang kocornya kita buatkan di sekitar jarak 15 cm di sebelah tanaman, dan untuk lubang tugalnya kita buatkan di antara 2 tanaman, jadi di kisaran 30 cm dari tanaman. Untuk pupuk yang digunakan, kita kemarin menggunakan pupuk dasarnya Blokron dari Ben Mayer, dan untuk pupuk kocorannya kita menggunakan juga RS11 dari Real Strong Malaysia. Dan untuk pupuk kocorannya selain itu juga kita menggunakan kalsium nitrat dari Yara, dan menggunakan KNO putih dari Saprotan Utama. Jadi secara unsur kita sudah melengkapi sesuai dengan SOP standar penggunaan pupuk pada tanaman melon untuk menciptakan melon yang berkualitas dengan standar mutu yang bagus. Dari segi perawatan hama dan penyakit, di sini kita menggunakan pestisida dengan standar yang sama dengan yang lain, yaitu untuk fungisidanya kita memakai Mancozeb, juga golongan Diclofenac, Propiconazole, dan yang lain-lain. Untuk lalat buahnya kita menggunakan Profenofos dan Asfat, dan untuk kutu kebunnya kita menggunakan Thiamethoxam. Kemudian untuk pupuk daun kita menggunakan Basfoliar series, yaitu ada Basfoliar Combistif, Basfoliar Avanatur, dan Basfoliar Aktif. Akan tetapi untuk pestisidanya kita untuk sementara belum menggunakan rekomendasi, karena kemarin kita menemukan masalah bahwa pada kulit tanaman melon ini terkena iritasi pestisida. Itu bisa terjadi dikarenakan karena pada kemarin itu 1 minggu full itu hujan terus setiap hari, dan terpaksa kita harus menggunakan pestisida secara agak kelebihan. Karena kita dari interval penyemprotannya yang tadinya 1 minggu 1 kali kita tingkatkan menjadi 1 minggu 3 kali, dan dari segi dosis juga kemarin kita tingkatkan dari 1 dosis takaran menjadi 2 dosis takaran. Nah, hal ini dapat menyebabkan tanaman melon ini terkena iritasi atau kelebihan pestisida, sehingga pada kulitnya itu timbul bercak-bercak hitam menguning. Akan tetapi dengan perawatan dan pengaplikasian pestisida lanjutan kita berhasil mengatasinya dengan hasil yang cukup bagus untuk saat ini. Karena untuk teman-teman untuk saat ini di musim seperti ini di bulan Januari tanggal 22 hujan setiap hari, banyak yang gagalnya. Kita sudah berhasil membuatnya dengan sedikit kekurangan, yaitu buahnya timbul bercak. Maka dari itu untuk pestisidanya sementara kita belum bisa share di sini. Nanti bisa mengikuti video-video kami yang lain untuk pembahasan lanjutannya. Jadi untuk para petani di seluruh Indonesia, bahwa untuk mengatasi buah terjadi bercak atau over pestisida, kita bisa menggunakan plastik fruit cover seperti ini. Jadi ini adalah kemasan khusus untuk pembungkus buah untuk menghindari iritasi pestisida, termasuk menghindari serangan hama dan penyakit. Jadi saya rasa untuk melon golden seperti ini cukup mudah, yaitu solusinya untuk bebas dari hama dan penyakit kita bisa membungkus buahnya. Untuk dari segi ekonomi, analisa hasil menanam melon yang kita alami dari pengalaman saya pribadi adalah dalam satu tanaman ini kita bisa menghasilkan rata-rata berbuahnya adalah 1,5 hingga 2 kilo per tanaman, dengan kita buahkan masing-masing satu tanaman 2 buah dengan bobot satu buahnya di atas 1,2 kilo.
Nah, kita berpotensi menghasilkan 3 kilo per tanaman, akan tetapi ada beberapa tanaman yang layu dan mati, sehingga untuk dirata-ratakan untuk produksinya kita bisa mencapai 1,5 kilo per tanaman. Nah, kemudian dari segi harga, untuk biaya produksi dari awal hingga selesai tidak termasuk untuk olah tanah dan tenaga kerja, kita menghabiskan biaya sekitar 5.000 per tanaman. Dengan potensi hasil 1,5 kg per tanaman dengan harga saat ini 10.000, maka untuk setiap tanaman bisa menghasilkan nilai ekonomi sekitar 15.000. Sehingga kalau dipotong dengan biaya yang kita keluarkan Rp5.000, maka para petani masih mendapatkan keuntungan 10.000 per tanaman di luar biaya tenaga kerja dan olah tanah. Jadi untuk para petani di seluruh Indonesia, di sini kita membuktikan bahwa untuk di daerah kami, khususnya di Temanggung, dengan ketinggian tempat sekitar 600 mdpl, dengan suhu udara yang dingin, dengan cuaca pegunungan yang asri seperti ini, ternyata kita masih bisa menanam melon dengan bagus. Sehingga para petani di seluruh Indonesia dan di Temanggung Badak khususnya, ayo kita menanam melon supaya kita dapat meningkatkan ketahanan pangan nasional terhadap konsumsi buah nasional, sehingga kita tidak akan impor lagi untuk jenis-jenis buahan seperti melon yang seperti ini, karena ternyata kita juga bisa menanamnya. Oke, sekian dulu video dari kami, semoga dapat bermanfaat untuk para pemirsa semuanya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Warta Tani TV. Tunggu video kami selanjutnya. Terima kasih.